Nah, ini chapter 5-nya Garcia ya. Ini soal sebenarnya soal kebanyakan dia kan sebenarnya soal data link ya. Data link itu fungsinya tuh sebenarnya error correction sama error control dan flow control ya. Jadi eh, masalahnya adalah seperti error control yang sifatnya kayak buat error correction dan error detection itu seringnya juga dibahas dan dipikirkan di level physical layer ya, karena sebenarnya kan mekanismenya error correction itu baru bisa jalan kalau kita selipin bit redundant ya. Jadi di level bit itu tuh harus ada yang diselipin gitu ya. Nah, jadi kapan nyelipinnya ya pas physical ya, pas pas eh, informasi 1-0 itu mau lewat sebelum di convert jadi fisik ya, itu harus diselipin dulu begitu ya. Nah, jadi di bagian yang layer atasnya kita juga lihat ya di Garcia physical layer itu waktu bahas di bab 3 dia udah bahas Hamming code dan sebagainya ya. Tetapi lantas kalau error correction itu atau Hamming code-nya kerja ya, terus bisa ada error yang terdeteksi atau ini, terus yang ngontrol di atasnya tuh apa ya, data link layer-nya. Nah, biasanya jadi mekanismenya di data link itu yang dibayangkan itu ARQ ini ya. Nah, waktu Faustin baca bukunya Sklar ya, kalau yang di sistem komunikasi digital, ARQ itu juga dibahas di situ aja ya, ditubruk jadi langsung ya. Padahal bukunya Sklar itu basically mungkin 90% adalah physical layer ya, karena kan dia nggak peduli di atasnya ada internet apa, itu benar-benar pokoknya di area fisikal komunikasi fisik itu terjadi seperti apa ya, modulasi, deteksi, termasuk error correction dan lain sebagainya. Ya adalah sedikit soal kompresi, misalnya kalau sinyal suara yang buat telepon ya, compending, kuantisasinya dimainin supaya nggak uniform dan lain sebagainya. Tapi layer-layer yang kayak IP atau apa, basically nggak dihandle sama sekali ya di Sklar. Dan ARQ itu juga kalau bukunya kayak gitu masuknya ke physical layer juga ya. Jadi ini binatang rada nggak jelas ya sebenarnya. Tapi di buku Garcia ini dibayangkannya di data link layer gitu ya. Nah, eh, jadi kenapa perlu ada error correction dan error detection ya, error control sama flow control, karena kita tuh perlu quality of service tertentu ya. Kalau kita best effort service aja ya, pokoknya transmit transmit, receive ya bagus, enggak ya udah gitu ya. Maka layanan-layanan yang sensitif itu jadi nggak bisa ya. Eh, jadi untuk jaga QoS itu komponennya selalu ada, eh, kita gimana ya supaya errornya sedikit ya. Jadi harus ada error control, terus juga harus ada eh, flow control ya. Flow control itu supaya kalau jalur komunikasi itu sibuk, trafficnya congestion, ini ada yang ngatur ya, ada yang ngerem, ada yang kalau jalurnya kosong yang ngegas lagi ya supaya utilisasi tetap bagus gitu ya. Nah, fungsi utama data link layer itu salah satunya adalah ini ya, sehingga di sini juga disebutkan Garcia problem QoS ini ya. Jadi jaminan terhadap quality of service ini dilakukan dengan biasanya mematok kriteria-kriteria ya. Ada kriteria misalnya error mesti boleh seberapa banyak ya. Itu langsung kebayang kita metode-metode error control sama eh, ya error correction, error detection itu ya, sama ARQ juga termasuk ya. Karena kalau ternyata terdeteksi error dia nggak bisa koreksi, mesti ngapain? Ya minta lagi kan gitu ya. Automatic repeat request. Nah, tapi selain itu yang harus dijaga juga adalah delay. Ya, error rendah ya nggak apa-apa, cuman kalau delay melulu ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi delay ini tergantung bandwidth ya. Error juga bisa mengakibatkan delay kalau dia errornya banyak terus
terpaksa setiap kali minta ditransmit lagi, ya delay-nya juga jadi banyak gitu ya. Nah, jadi biasanya yang dijaga di quality of service kriterianya ya nggak jauh-jauh dari error, delay, bandwidth yang tersedia, lalu variasi delay, ini jitter. Ya, kalau delay-nya konstan, semua telat. Yang penting telatnya sama gitu ya. Jangan kadang telatnya banyak, kadang telatnya dikit. Kalau telatnya goyang, jitter. Kalau video jadi buffering gitu ya. Tapi kalau pokoknya kita nunggu aja berapa detik dulu nih delay, terus habis itu lancar gitu. Itu lebih nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi karena kita butuh layanan-layanan itu, kita butuh mekanisme-mekanisme yang jalan di data link layer ya. Terus kita juga udah pernah lihat bahwa data link layer sama transport layer itu fungsinya mirip-mirip ya, yaitu error control sama flow control. Tapi yang data link layer itu hop by hop ya, ini dari titik A ke B yang di sebelahnya gitu ya. Karena naiknya nggak jauh sih, cuma sampai data link, kedeteksi error, minta kirim lagi gitu ya. Langsung dari titik yang sebelahnya gitu ya. Tapi kalau layer 4 end to end udah sampai ujung ya, udah sampai tujuan melewati jaringan internet, terus di atas baru nyadar ini ada yang salah gitu ya. Terus kalau minta ya ke ujungnya lagi begitu ya. Nah, jadi kalau yang hop by hop ini error recovery-nya lebih cepat ya. Bisa layanan lebih reliable. Tapi kalau errornya sangat jarang ya, sebenarnya ya end to end lebih untung ya, karena jadi yang di tengah itu yang hop by hop nggak usah terlalu berat ya kerja ngeceknya setiap kali gitu ya. Nah, jadi kalau di layer 4 yang melakukan tugas itu TCP itu. Kalau yang dipakai kebetulan TCP IP ya. Kalau mau pakai versi yang nggak melakukan connection oriented communication, pakainya UDP. Ya, itu lebih entengan ininya, mekanisme jaga-jagaannya itu ya, yang buat error control dan flow control ya. Nah, yang di data link layer macam-macam ya protokolnya. Salah satunya HDLC, ada juga PPP ya. Jadi macam-macam, tapi binatangnya ada di data link layer ya. Nah, oh ya, ini yang end to end ya. Jadi kalau end to end dia gambarnya dari layer 4 nyebrang ke dalam awan internet. Terus di awan internet itu mesin-mesinnya semua cuma sampai layer 3. Nah, ini yang ditunjukin layer 3 doang. Karena masuk sini dia baca IP address, dia bungkus lagi, dia lempar lagi lewat physicalnya gitu ya. Nanti udah sampai ujung sini baru dibuka sampai layer 4. Nah, baru layer 4 di sini baca headernya, wah ada masalah, baru dia lempar balik lagi terus minta layer 4 yang ini beresin. Gitu ya. Jadi kalau end to end gitu. Jadi kalau di end to end baru terkoreksi berarti agak lama nih. Ya, kalau hop by hop yang data link layer lebih cepat gitu ya. Nah, sehingga di babnya data link layernya Garcia ini salah satu komponen yang penting itu ARQ ya, dan ARQ udah familiar lah Pak Austin ya, karena di Sklar juga udah dibahas. Cuman ini dikasih lihat lagi aja ya frame-nya, mungkin gambaran deskriptifnya beda dikit ya Sklar sama Garcia. Tapi basically ada 3 mekanisme itu ya, yang pertama itu yang stop and wait ARQ. Ini yang paling sederhana. Pokoknya kirim, kalau ada ACK nanti dia baru kirim lagi gitu ya. Terus kalau frame-nya nggak datang-datang, terus nggak ada ACK, time out, dia kirim lagi frame yang pertama gitu ya. Sampai ada ACK, terus baru frame kedua gitu ya. Nah, ini kalau jalurnya delay-nya gede dan sebagainya, ini jadi lama nih tunggu-tungguannya gitu ya. Kalau jalurnya jalan tol terus cepat dan lain sebagainya sih lebih nggak apa-apa ya. Pakai yang sederhana kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, tapi ini Garcia menggambarkan ada berbagai problem ya. Bisa frame-nya hilang. Kalau frame-nya hilang, time out, dia kirim lagi frame 1. Bisa ACK-nya hilang. Kalau ACK-nya hilang, dia asumsi juga frame-nya nggak nyampe ya. Jadi dia kirim lagi juga frame 1. Sampai ACK-nya datang, terus dia baru kirim frame 2 gitu ya. Nah, terus yang lebih
Oh, kalau ada problem di waktu time out-nya terlalu kecil gitu misalnya ya. Jadi misalnya ini frame 0, terus ACK dikirim, tapi kan ada delay ya di channel ini, terus belum nyampe. Belum nyampe, terus sudah time out nih di transmitter, dia asumsi ini frame-nya hilang. Jadi dia kirim lagi frame 0. Ya, terus ACK-nya telat lagi ya. Oh, enggak, dia kirim lagi frame 0, tapi pas dia kirim ACK-nya langsung dapat nih di sini. Ya, cuman sampai sini dia udah time out duluan gitu. Jadi baru di sini ini frame 1 yang nongol gitu ya. Jadi bisa ada komplikasi ini juga kalau time out-nya settingannya nggak gitu bagus ya. Time out-nya itu harus memperhitungkan channel itu delay-nya itu seberapa banyak ya. Dan channel itu delay-nya beda-beda ya. Kalau lewat satelit itu yang paling panjang ya, karena harus lompat ke ruang angkasa 36.000 km terus balik lagi. Jadi walaupun pakai kecepatan cahaya itu ya rata-rata 250 milisecond ya. Nah, itu komunikasi-komunikasi yang pakai time out atau handshake yang terlalu intens gitu ya, harus nunggu dulu gitu ya, itu jadi luar biasa suffering kalau lewat satelit. Ya jadi delay-nya terasa ini banget, mengganggu banget ya. Jadi zaman dulu waktu peralatan-peralatan itu sederhana gitu ya, terus orang nempelin modem internet gitu aja ke jalur satelit langsung ini mengeluh gitu ya, internetnya lambat banget. Katanya dikasih bandwidth gede gitu ya, kenapa gitu lambat ya? Karena setiap kali ACK-ACK-an itu nembus langit dulu gitu ya, terus jadi lambat gitu ya. Nah, itu biasanya di dalam device yang lebih modern ada alat untuk menipu, ngirim ACK duluan ya, padahal belum tentu sampai di sono. Di sini dikirim dulu supaya pokoknya kamu kirim aja frame-nya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada teknik lain lagi kan ini yang go back end. Ini yang pokoknya kirim aja dulu. Nanti kalau ACK-nya hilang, dia balik lagi ke tempat yang ACK-nya hilang itu ya. Jadi ini misalnya 01, 2, 3, 4, 5, 6, dia kirim aja terus frame-nya gitu ya. Terus dia berharap kapan-kapan ACK-nya datang ya. Ini ACK yang buat frame pertama, ini ACK frame kedua dan seterusnya. Tapi ini ada yang hilang nih, frame 3 hilang. Ya, error. Terus kan dia nggak kirim ACK. Di sini nggak kedeteksi nih ACK-nya. Terus dia kirim lagi mulai dari frame yang ketiga. Gitu ya. Ini go back end. Ya, ini lebih bagus dari stop and wait ya. Tapi ya dia harus nginget juga ya. Harus balik ke berapa gitu ya. Jadi nggak bisa langsung pokoknya transmit lupakan gitu, nggak bisa ya. Karena tiba-tiba kalau di sono minta dikirim ulang ya dia harus balik gitu ya. Seberapa yang ACK-nya nggak diterima itu. Nah, terus ini juga bisa ada komplikasi-komplikasi soal ini perbandingan ya. Kalau stop and wait, frame-nya hilang, error, time out, terus frame lagi, terus ACK, baru frame berikutnya gitu ya. Nah, tapi kalau ini misalnya frame 0-nya error, terus 1, 2, 3, terus di sini nggak ada ACK, dia kirim 0 lagi, terus langsung lanjut cepat gitu ya. Tetap kelihatan go back end lebih baik ya daripada stop and wait ya, karena stop and wait terlalu lambat tungguannya begitu ya. Jadi kecuali memang data yang dikirim itu dikit ya, nggak perlu ini cuman teks atau apa gitu ya, terus jalurnya cepat banget, nggak ada delay, mungkin yang stop and wait yang bisa ya, demi ya udah modemnya sederhana aja gitu. Nah, tapi kalau untuk komunikasi modern zaman sekarang kayaknya nggak bisa sih pakai yang dinosaurus kayak gini ya. Even yang go back end juga mungkin udah lebih banyak pakai yang selective repeat ini ya. Yang selective repeat ini yang paling complicated dibanding yang 3 itu, karena kalau frame-nya hilang satu, error, dia benar-benar kirim frame yang kedua ini ya. Begitu ini ACK-nya nggak ada, frame yang kedua, dia kirim frame kedua doang, terus habis itu dia lanjut dengan frame ke-7. Ya, jadi efisien banget ini.
Ya bisa rapet, terus jalur ini juga kelihatan terisi begitu ya. Kalau ini kan jalurnya kosong ya. Jadi pipa itu disia-siakan. Kalau ini lebih baik ya. Kalau ada kesalahan dia terganggu sedikit alirannya tapi terus cepat recover lagi. Kalau yang ini bagus banget ya karena dia bisa secara selektif cuman kirim yang salah doang gitu ya. Jadi efisiensinya jauh lebih tinggi ini. Tapi ya dia mesti ngingat-ngingat terus dia harus bisa lihat ACK yang mana secara spesifik ya. Kalau go back end ya lebih sederhana ya. Mundur aja pokoknya. Kalau ini dia memang harus bisa select datanya terus kirim yang tertentu itu gitu ya. Nah, ini ada beberapa kurva efisiensi ARQ ya. Ini kalau kita lihat selective repeat selalu yang efisiensinya, tunggu ini kalau kita lihat dia ada variasi delay bandwidth produknya juga ya. Ada yang 10, ada yang 100 frames gitu ya. Kalau yang 10 itu yang ini yang apa markernya ini open, kalau yang go back end yang oh enggak juga sih. Yang kotak ini 100, yang ini segitiga stop and wait 100 juga. Coba kita lihat yang paling rendah efisiensinya segitiga. Ya jadi ini yang di bawah banget nih. Stop and wait 100 ya. Stop and wait 10 itu lebih tinggian ya. Jadi ini delay bandwidth produk itu angka berapa besar delaynya dikali bandwidthnya ya. Jadi kalau kecil sama lebih gede ya. Kalau kita lihat efeknya, misalnya yang go back end 10 itu yang ini, yang go back end 100 itu yang ini. Ya jadi yang lebih gede ini tampaknya lebih suffer ya, lebih macet ya, karena frame-nya itu ini satuannya frame ya, lebih banyak yang berusaha di transmit pada satu satuan waktu gitu ya. Nah, terus yang paling rendah stop and wait ya, udah jelas. Terus go back end ada di tengah. Terus selective repeat yang paling bagus. Ya karena yang paling efisien selective repeat nih ada di ujung sini. Nah, terus kalau kita lihat ini ya, ini dari buku edisi yang pertama. Ini penggambarannya agak beda dikit ya, karena yang digambarkan adalah error probability. Kalau tadi ini yang digambarkan, oh ini sama juga sih. Ini error probability P ya. Dari 10 pangkat minus 9 sampai 10 pangkat minus 1. Ini artinya makin ke sini errornya makin kecil, makin ke kanan errornya makin gede. Ya karena ini 1/10 berarti dari 10 bit satu error. Kalau ini dari 10 dari 1 miliar bit cuma satu yang error ya. Jadi ini ke sini tuh bagus banget. Errornya dikit banget ya. Dan kelihatan yang stop and wait ya masih oke lah, masih jalan gitu. Tapi begitu errornya tambah gede ya dia ringsek langsung ya. Hampir nol ini ya efisiensinya. Gitu ya, habis gitu ya. Yang lain-lain juga kalau errornya terlalu tinggi habis sih. Ya even selective repeat juga habis juga ya, karena terlalu banyak error terus minta repeat terus juga akhirnya ya channel itu KO gitu ya. Nah, tapi di sepanjang jalan ini kalau errornya ini masih reasonable gitu ya. Selalu yang selective repeat itu lebih tinggi dari yang go back end, terus lebih tinggi dari yang stop and wait ya. Cuman kalau channelnya bagus sekali ya di sebelah kiri, errornya rendah sekali gitu ya, go back end sama selective repeat nyaris nggak ada bedanya. Ya, tapi yang stop and wait ya memang gitulah. Ya, yang paling sederhana ya kecil aja lah efisiensinya gitu. Ya. Nah kalau yang ini ya, memang kurvanya lebih beda dikit ya. Coba kita lihat penggambarannya ya. Ini yang selective repeat, ini ETA ini mestinya efisiensi juga ya. Selective repeat tetap yang paling tinggi. Oh dia gambarnya cuma terbalik aja ya. Ini
bit error rate juga, cuman makin ke kanan makin kecil ya. Jadi makin ke kanan tuh makin bagus channelnya, makin ke kiri makin jelek, errornya makin banyak. Terus kita lihat yang go back end sama selective repeat juga. Kalau channelnya bagus banget, ini nyaris berhimpit. Kalau stop and wait ya tetap ada di bawah ya, walaupun kalau channelnya bagus dia lebih oke sih. Kalau channelnya jelek ya dia dia ringseknya lebih cepat begitu ya dibanding yang lain-lain ini. Ya, jadi kelakuan kurvanya practically sama ya. Cuman yang gambarnya ini direvisi karena ini di edisi 2 jadi lebih baik sih. Nah, jadi mungkin kalau di chapter yang ini ya, data link, kita kan memang nggak ini ya, apa nggak belajar. Kalau butuh apa detailnya ya, misalnya HDLC ya, protokol yang spesifik di data link layer ya atau PPP ya, itu bisa lihat masih di buku Garcia ya. Dan di setiap layer itu Garcia menyajikan sih ya. Misalnya nanti kalau di layernya IP atau di layernya TCP itu ada data frame-nya. Jadi kalau kapan-kapan harus ngelihat data dari apa data analyzer gitu ya. Misalnya jaringan ada masalah, terus saya pasangin alat, terus saya lihat ngocor bitnya beneran gitu ya. Terus saya lihat data frame, saya mesti lihat gitu ya. Oh dia IP address-nya ada di bagian mana gitu ya. Nah itu ada di field yang mana di dalam data frame kita itu strukturnya ada di buku Garcia itu sih. Kalau sampai butuh ya detail yang semacam itu ya. Tapi buat kebutuhan kuliah kita nggak melakukan praktikum itu ya, data analyzer mahal ya. Dari zaman dulu mahal sampai sekarang tetap masih mahal. Walaupun ada sih yang jalan di atas komputer begitu ya, terus dia apa ngintip data yang lewat di jalur itu, terus bisa bongkar sampai protokolnya gitu ya, buat analisis gitu bisa sih, ada sih software-softwarenya. Tapi kan kalau mau live lihat di jaringan betulan harus punya izin akses ya ke jaringannya, terus lihat data yang seliweran gitu ya. Nah itu perlu ya tahu data frame-nya, terus kalau troubleshooting lihat apa ada permasalahan tertentu ya harus ngelihat data frame-nya sampai detail gitu ya. Nah cuma sekarang juga banyak alat-alatnya ya, biasanya di data center itu orang ngadepin monitor-monitor yang udah kasih overview ya jaringan tuh kondisinya sehat, kesehatannya seperti apa. Terus kalau ada masalah mungkin ada diagnostik cepat yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau kadang yang butuh sangat apa analisis yang lebih mendalam adalah problem-problem yang bikin bikin sakit kepala ya, kayak ini jaringannya nggak mati ya, tapi kok kadang lambat banget gitu ya. Terus kita nggak tahu masalahnya ada di mana gitu misalnya ya. Nah yang kayak kayak gituan itu ya intermittent itu ya nggak selalu terjadi, tapi terus ada masalahnya. Itu tuh bisa dari physical layer sampai dari protokol tertentu ada yang bermasalah gitu ya. Itu kan kayak tadi ARQ itu kalau kita ngatur apa time out delay-nya aja nggak cocok gitu ya. Terus kan kelakuan RAQ-nya agak beda dikit ya. Kadang bisa nggak menguntungkan gitu ya. Nah jadi kadang settingan-settingan kayak gitu aja ya. Kalau jaringan kita rada khusus ya, perlu perlu troubleshooting yang lebih detail ya untuk tahu masalahnya. Terus coba aja kita adjust gitu ya. Time out-nya jangan pakai yang standar ini ya, pakai yang lain gitu karena jaringan kita punya karakteristik yang tertentu gitu misalnya. Nah, kalau kayak gitu perlu data analyzer terus lihat lebih detail sih apa yang terjadi ya. Tapi kalau biasanya cuma sekedar lo kok putus mati total ya atau gimana nih supaya jalan lagi, itu biasanya lebih mudah ya kalau yang on off sepenuhnya gitu. Kalau yang intermittent itu yang bikin sakit kepala. Kenapa sih jalan tapi kok jalannya nggak beres gitu misalnya. Itu lebih lebih runyam. Biasanya butuh data analyzer sih. Nah, mungkin sejauh ini aja kali diskusinya. Ada Ini pertanyaan atau pertanyaan apa? Pak, itu kalau misalnya nyusun data pas diterima itu jadi sebuah kekurangan bukan sih Pak pada selective repeat Pak? Jadi apa? Jadi sebuah kekurangan bagi dia nggak gitu? Maksudnya untuk dibandingin sama ARQ lain kan dia kan kalau kan dia terus-terus
repeat terus kan. Tapi datanya itu kan yang diterima kan kadang-kadang nanti kalau ada misalnya di frame 2 yang error, terus frame 3, 4, 5, 6 seterusnya udah keterima, kan perlu disusun lagi katanya Pak ya. Iya, iya, dia Maka dia tapi ya relatif lebih rumit ya mekanismenya dibanding yang go back end sama yang stop and wait ya. Kalau mau yang paling sederhana memang memang stop and wait ya. Eh, tetapi kan memang kalau data digital itu selalu data itu dipotong-potong karena kan data kan pasti panjang ya. Terus kita selalu punya time slot tertentu, eh, entah itu apa data frame atau paket data atau apa panjangnya tergantung protokolnya berapa. Tapi kita selalu potong-potong data. Terus kalau sebelum transmit udah dipotong-potong, sebelah sono ya tetap harus susun ulang kan apapun alasannya ya. Jadi kegiatan memotong dan menyusun itu sih nyaris hampir selalu terjadi ya. Kecuali paling di tapi physical layer zaman sekarang, kalau physical layer kan dia lebih lebih fokus ke modulasi dan sebagainya ya. Kalau yang layer-layer di atasnya memang udah lihat paket, udah ada frame-nya yang lebih terdefinisi ya. Tapi physical layer zaman sekarang ya, kalau dia misalnya pakai OFDM gitu ya, 4G gitu misalnya, dia juga perlu lihat semacam apa frame tertentu ya, karena panjangnya FFT yang dipakai oleh 4G itu misalnya ada sekian carrier gitu ya, misalnya 256 atau apa, dia nggak bisa sembarangan juga nggak lihat frame-nya gitu ya. Jadi sih mungkin zaman sekarang ya potong sama susun ulang data itu hampir di semua layer udah terbiasa sih untuk dilakukan sih. Kalau kita punyanya analog ya, itu jadi repot ya, karena memang kan analog nggak beroperasi dengan bit yang sebutir-sebutir gitu ya kan. Jadi ya transmit aja terus continue ya. Yang penting dijaga misalnya frekuensinya di tempat tertentu aja gitu. Ya supaya dia nggak ganggu frekuensi yang lain gitu ya. Terus di sebelah sono ya either tetap analog terus diambil datanya terus di receive sebagai analog diproses terus ya udah gitu ya. Makanya kalau ada fiber optik campur ya sama yang lain. Nah, fiber optik itu ya saking apa ya kecil terus foton ya di handle-nya juga perlu yang presisi dan lain sebagainya. Kebanyakan tekniknya masih analog tuh. Karena dia pakainya multiplexingnya kan pakai WDM ya, wavelength division multiplexing ya. Nah, itu basically FDMA. Ya karena wavelength itu kan frekuensi ya sebenarnya ya. Nah, jadi eh, secara umum kalau kita ngomongnya photonics ya atau apa fiber optik atau apa kita langsung kebayang oh ini analog ya. Terus kalau ya fiber optik dan photonics banyak keuntungannya juga ya, bandwidth besar, ini apa eh, jangkauan jauh gitu ya. Nah tapi segala keuntungan yang digital itu kita nggak bisa dapatkan dengan mudah ya. Waktu dia convert mau pindah konversi dari analog ke digital ada processing di situ ya. Jadi kita mau makan rugi processing itu kapan gitu ya? Atau ya udah kita analog aja yang penting di medium ini. Nanti kalau sampai di ujung sono barusan gitu ya, baru didigitalisasi lagi atau apa gitu ya. Selama kita ada di dunia fotonik sama fiber, biarkan analog ya. Dan semua mekanisme switching, apa multiplexing, apa ya analog aja gitu. Dan hidup aja dengan kemampuan analog yang ada itu, udah gitu aja gitu. Jadi eh, ya mungkin sih kapan-kapan yang fiber optik sama photonics bisa juga jadi digital ya, mungkin ya kalau terus berkembang ya. Tapi kalau kebutuhan itu dirasa nggak ada ya udah analog juga bisa gitu ya. Dan ada keuntungannya ya, staying analog lebih cepat, lebih apa ya, nggak usah konversi dulu. Digital kan juga ada penyakit-penyakitnya ya. Kalau samplingnya nggak cukup, terus kalau bandwidthnya kepotong, terus macam-macam hal lah. Ya digital ada keuntungannya, ada penyakitnya. Analog juga sama. Terus tinggal kapan kita di dalam dunia yang berseberangan itu kapan pindahnya, lebih untung mana, lebih rugi mana. Nah itu selalu bergerak sih bersama teknologi sih.
Pak, satu lagi Pak, kalau misalnya ada pertanyaan juga sih di bawah di lecture notes. Kalau misalnya tadi kalau ada hop by hop error error correction itu yang dilakukan sama data link layer. Kalau misalnya udah berjalan dengan baik, kita perlu apa end to end error correction gitu diperlukan ya Pak itu pada transport layer Pak. Iya, kalau iya, pada umumnya kita tetap butuh dua-duanya ya, karena kan kita nggak pernah cuma komunikasi sama device yang di sebelah kita aja ya. Walaupun kalau komunikasi itu homogen banget ya, misalnya ya cuma sekedar device yang dalam satu ruangan doang ini ya, nggak nyebrang ke jaringan awan internet yang lain gitu ya, cenderung homogen apa, ya sebenarnya sampai data link layer kali udah cukup ya kalau mediumnya bagus dan sebagainya gitu ya. Tapi kan komunikasi kita sekarang kebanyakan lewat awan internet ya. Nah, lewat awan internet itu dilempar ke routingnya bisa lewat mana-mana. Terus kondisi setiap jaringan beda-beda. Jadi walaupun setiap titik itu melakukan tugasnya ya, tapi di atas nanti harus ada yang susun ulang ya, karena eh, paket itu bisa jadi kocar-kacir ya. Terus di layer yang atas harus harus juga kalau ada traffic jam atau apa ngerem atau ngegas dengan lebih strategis sih. Eh, Terutama karena komunikasi kita sekarang nggak cuman lokal dan ini ya di local area network dan lain sebagainya. Jadi technically seringnya kita butuh dua-duanya sih. Itu pertanyaan jebakan aja karena kalau orang mahasiswa belajar terus baca, loh ini kan fungsinya sama ya, transport layer sama data link layer gitu ya. Ya, saya juga mikirnya kalau ngeliat diagram kan, saya kalau di dalamnya udah beres, udah errornya saya udah selesai gitu kan, pasti di ujung sama di ujungnya pasti baik gitu pas saya mikirnya gitu. Kalau Iya, misalnya lihat iya. dari diagram awan tadi. Iya. Jadi memang itu pertanyaan yang patut ditanyakan seringnya karena kan fungsinya sama ya. Fungsinya sama tapi mekanismenya beda-beda ya. TCP melakukan apa traffic controlnya ya, flow controlnya itu pakai sesuatu yang khas banget ya. Nanti kalau kita belajar TCP/IP nanti kita lihat itu. eh Kalau yang di data link ya paling pakai buffering gitu aja sih. Jadi yang di transport layer biasanya lebih sophisticated sih karena dia ngelihat problem yang di jaringan yang lebih luas ya. Terus dia mesti ngapain gitu ya. Kalau yang di bawah ya dia urusannya cuma sama physical layer. Yang penting ke sebelah jangan ada masalah gitu ya. Jadi bisa bisa lebih simple. Jadi walaupun tugasnya sama, kadang-kadang mekanisme dan kompleksitasnya beda sih di layer atas sama yang di layer bawah. Terima kasih Pak. Iya, tampaknya sih cukup ya. Kalau perlu detail yang lebih jauh bisa baca buku Garcianya lagi juga sih. Saya baca nonton rekaman yang lain gitu Pak. Oke deh, ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Take care. Ya Pak, terima kasih.